Baik, yang pertama, perlu kita ketahui apa itu pengertian dari diabetes mellitus. Diabetes mellitus adalah penyakit yang tidak menular jangka panjang yang ditandai oleh tingginya kadar gula darah atau hiperglikemia, yang dimana hal ini terjadi di dalam tubuh. Kondisi ini muncul karena adanya gangguan pada hormon insulin, baik karena tubuh kurang memproduksi insulin maupun karena sel-sel tubuh tidak merespon insulin dengan baik atau resistensi insulin. Akibatnya, terjadilah gangguan yang berasal dari gula makanan yang tidak bisa diserap oleh sel untuk diubah menjadi energi, melainkan akan terus menumpuk di dalam aliran darah. Selanjutnya yaitu saya akan membahas tentang kadar gula darah, yang dimana kadar gula darah yang tinggi atau hiperglikemia menyebabkan sel-sel tubuh menerima glukosa dalam jumlah berlebihan. Glukosa yang berlebih ini akan diproses terus-menerus di dalam sel sehingga membuat mitokondria bekerja lebih keras dan menghasilkan lebih banyak reaktif oksigen spesies atau ROS atau radikal bebas. Jika jumlah ROS melebihi kemampuan antioksidan tubuh untuk menetralkannya, akan terjadi stres oksidatif yang merusak sel, protein, lemak, dan DNA. Kerusakan ini kemudian memicu peradangan dan meningkatkan resiko berbagai komplikasi diabetes seperti kerusakan pada pembuluh darah, ginjal, mata, maupun saraf. Adapun radikal bebas yang terbentuk dalam jumlah yang berlebihan yang dapat merusak sel beta pankreas sehingga kemampuan sel tersebut untuk memproduksi insulin menjadi menurun. Selain itu, ROS juga mengganggu kerja reseptor insulin pada sel tubuh, sehingga insulin tidak dapat bekerja secara optimal dalam memasukkan glukosa ke dalam sel. Akibatnya akan terjadi resistensi insulin, kadar gula darah tetap tinggi, dan kerusakan akibat stres oksidatif yang akan semakin bertambah sehingga kondisi diabetes menjadi lebih parah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian dari antioksidan, bagaimana mekanisme kerjanya dalam menetralkan radikal bebas pada penderita diabetes. Antioksidan adalah senyawa yang berfungsi melindungi tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Pada penderita diabetes, antioksidan bekerja dengan cara menangkap dan menetralkan radikal bebas sehingga tidak merusak sel-sel tubuh, termaksud sel beta pankreas yang menghasilkan insulin. Dengan berkurangnya jumlah radikal bebas, stres oksidatif dapat ditekan, fungsi insulin tetap terjaga, dan risiko terjadinya komplikasi diabetes dapat berkurang. Selanjutnya, adapun contoh sumber antioksidan. Contoh antioksidan yang membantu manajemen diabetes adalah antioksidan endogen seperti SOD, katalase, dan glutatione peroksidase, serta antioksidan oksigen seperti vitamin C, vitamin E, flavonoid, dan polifenol yang terdapat pada buah, sayur, dan teh hijau. Antioksidan tersebut membantu menetralkan radikal bebas, mengurangi stres oksidatif, melindungi sel beta pankreas, dan mendukung pengendalian kadar gula darah. Pada akhir penjelasan saya ini, saya akan menyampaikan pesan edukatif bagi para penonton, yaitu menjaga kadar gula darah tetap normal dan menerapkan pola hidup sehat adalah langkah penting untuk mengurangi pembentukan radikal bebas, serta mencegah komplikasi diabetes. Dengan pola makan bergizi, olahraga teratur, dan asupan antioksidan yang cukup, kesehatan tubuh dapat terjaga dengan lebih baik. Sekian dari saya, terima kasih.